wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vivi Indah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen syariah dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Yeni selaku moderator kelompok 6. Teman-teman pernah gak sih ngerasa capek kerja? Makanya semangatnya kadang naik, kadang turun. Padahal dalam Islam, kerja itu bisa bernilai ibadah loh. Menarik kan? Oleh karena itu, teman-teman harus menyimak pemateri kita hari ini yang terdiri dari Citra, Sofi, Sofa, dan Dava yang akan membahas mengenai konsep kerja dan motivasi kerja. Tak perlu berlama-lama lagi, kita sambut pemateri kita. Pandangan Islam tentang kerja sebagai ibadah, menurut Quran Surat An-Najm ayat 39, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ayat ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh seseorang sebanding dengan apa yang telah ia hasilkannya. Amal dan pekerjaan menentukan kemuliaan serta derajat manusia bukan hanya jabatan atau profesinya, melainkan sejauh mana ia mendekatkan diri kepada Allah. Kerja dalam Islam mencakup semua amal yang bermanfaat, membawa kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga, masyarakat, dan dunia. Prinsip kerja dalam Islam yaitu ada ikhlas karena Allah, jujur, amanah, dan menepati janji. Jadi kerja dalam Islam bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi ibadah yang mempunyai nilai spiritual, sosial, dan moral jika dilakukan dengan niat yang ikhlas, secara halal, dan profesional. Selanjutnya yaitu budaya kerja. Budaya kerja adalah cara kita bekerja sehari-hari dan didasari oleh nilai-nilai perusahaan, dan budaya ini terbentuk dari perilaku pemimpin, proses rekrutmen, dan bagaimana karyawan beradaptasi. Adapun ciri-ciri budaya kerja yang efektif. Budaya kerja yang efektif yaitu memiliki tujuan yang jelas, fleksibilitas, mendorong kreativitas, dan fokus pada kualitas. Budaya kerja Islami ini berfokus pada produktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti tepat waktu. Contohnya adalah konsep sifat. Ada sidik, jujur, istiqomah konsisten, fatonah cerdas, amanah bertanggung jawab, dan tablik mampu berkomunikasi. Selanjutnya yaitu akad dan kontrak kerja syariah. Pertama, dalam hukum Islam, kontrak kerja syariah dikenal dengan istilah ijarah. Dalam bahasa, ijarah artinya yaitu upah, sewa, ataupun jasa. Inti dari akad ijarah ini yaitu adanya kesepakatan antara pihak pekerja dengan pemberi kerja yang memberikan upah sesuai dengan perjanjian. Yang kedua yaitu dasar hukum ijarah. Dasar hukum ini sangat kuat karena bertumpu pada Al-Quran, hadis, dan juga ijma ulama. Dalam Al-Quran tertuang dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32, Quran Surat At-Talaq ayat 6, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Para ijma ulama pun bersepakat bahwasanya akad ijarah ini diperbolehkan karena manusia membutuhkan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat kontrak kerja syariah. Yang pertama yaitu pihak yang berakad harus sudah balik, berakal, dan rela tanpa adanya paksaan. Yang kedua, objek manfaat harus jelas, halal, dan dapat digunakan. Yang ketiga, upah harus jelas besarannya dan cara pembayarannya sejak awal. Yang keempat yaitu adanya sihat berupa tanda kesepakatan. Yang terakhir yaitu akhir akad ijarah. Akad ijarah bisa berakhir karena beberapa hal. Yang pertama yaitu objek manfaat hilang atau musnah. Yang kedua, habis masa waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Yang keempat, adanya uzur seperti kerusakan pada objek yang menyebabkan manfaatnya hilang. Baik, selanjutnya kita sudah berbicara dalam Islam. Menurut materi yang berkembang di atas, motivasi terlahir dari self concept realization, dan hal ini mencakup 3 hal: peran, kelakuan, dan penghargaan. Berkaitan dengan motivasi melalui self concept realization, dahulu kala Polonius, seorang tokoh terkenal dalam karya drama sekaligus penasihat raja dari kerajaan Denmark, memberi nasihat kepada anaknya, dan hal ini tuh mencakup berkaitan dengan self management, dan hal ini mencakup 5 hal. Yang pertama, manajemen visi. Yang kedua, manajemen intelektual. Yang ketiga, manajemen profesi. Yang keempat, manajemen emosi. Dan yang kelima, manajemen korporat. Dalam Islam, tujuan utama hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembunyikannya, dan hanya meminta pertolongan kepadanya. Motivasi sangat penting bagi produktivitas. Jika seseorang termotivasi, dia akan bekerja sesuai standar
dan dia akan menganggap dirinya lebih berharga dan pekerjaannya. Nah, jika seseorang sudah termotivasi, maka produktivitas akan meningkat. Dan ada juga seseorang yang motivasinya itu menurun. Ciri-cirinya, dia tidak mau bekerja sama. Dia selalu datang terlambat dan pulang paling cepat. Dan dia selalu mengeluh. Nah, jika tanda ini sudah muncul, maka kita perlu memotivasi ulang orang tersebut, mencari penyebabnya, dan memberi solusi yang baik. Maka produktivitas akan tetap terjaga. Yang selanjutnya yaitu etos kerja muslim modern. Nah, teman-teman, dalam Islam, etos kerja muslim modern bukan hanya kewajiban profesional saja, tetapi juga bernilai ibadah. Seorang muslim yang bekerja bukan hanya mengejar keuntungan di dunia, tetapi juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pilar-pilar etos kerja, yang pertama yaitu profesionalisme dan integritas. Islam menuntut setiap muslim untuk bekerja dengan keahlian, profesional, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu spiritualis dalam bekerja. Artinya setiap pekerjaan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu inovasi dan kreativitas. Islam mendorong umatnya untuk terus belajar, berpikir kritis, dan mencari solusi. Yang keempat yaitu keseimbangan sosial. Poin ini artinya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga orang lain. Yang kelima yaitu keberlanjutan. Tujuannya untuk menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu manajemen kerja, fleksibel, gig ekonomi, dan motivasi milenial Gen Z dalam organisasi syariah. Saat ini dunia kerja telah berubah dengan cepat. Gig ekonomi adalah modal kerja yang fleksibel dalam jam dan lokasi makin populer sehingga memungkinkan individu untuk bekerja sesuai dengan frekuensi dan membantu perusahaan untuk menghemat biaya. Khususnya bagi generasi milenial dan Gen Z, arti pekerjaan telah bergeser. Mereka tidak hanya mencari gaji, tetapi mereka mencari keseimbangan hidup kerja. Mereka royal jika mereka merasa didukung dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Fleksibilitas menjadi kunci pentingnya bagi perusahaan dan manfaatnya bagi karyawan. Tantangan Gen Z yaitu budaya yang terus-menerus dituntut untuk kerja keras bisa memicu stres dan tekanan mental. Fleksibilitas menjadi solusi untuk menyeimbangkan tuntutan profesional dan kesejahteraan pribadi. Baik, selanjutnya referensi Quran dan Sunnah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ayat ini menyatakan bahwa setelah sholat ditunaikan, kita dianjurkan kembali beraktivitas, bekerja, dan mencari nafkah. Tapi tentu saja itu sambil mengingat nama Allah agar aktivitas yang kita kerjakan semakin berkah. Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga memperkuat tentang pentingnya bekerja. Hadis ini menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menyukai hamba-hamba yang berusaha dan berikhtiar, dan barang siapa yang berusaha keras untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka dia itu seperti orang-orang yang mujahid di jalan Allah. Nah, jadi gitu teman-teman, konsep kerja dan motivasi ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, kita harus bekerja dengan niat yang ikhlas agar menjadi nilai ibadah. Lalu, akad kerja dan budaya kerja yang bernilai syariah menjadi dasar keadilan. Dan di era gig ekonomi untuk generasi milenial dan Gen Z, nilai Islam tetap relevan agar pekerjaan menjadi lebih etis dan penuh keberkahan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 우리는 backpacker 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발